مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال متهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي الفاتحة أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Baik, silakan Ali. Bab 7. Baca babnya. Setelah sholat kemudian berbalik dari arah kanan dan kiri. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala la yaj'alanna ahadukum bisyaiqani syai'an min salatihi yara anna haqqan alaihi an la yansarifa Allah yang syarifah illa al-yamini laqad ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi Allahumma shalli alaihi kasiran yansarifu an yasarihi. Yasarihi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, janganlah salah seorang dari kalian memberi peluang sedikit pun kepada setan untuk mengganggu sholatnya. Dia berpendapat bahwa tidak boleh seseorang beranjak pergi kecuali dari sebelah kanannya, dan aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering beranjak pergi dari sebelah kirinya. Ya. Ini demi menjaga kehormatan sholat, demi menjaga kehormatan sholatnya. Syukran ya. Menjaga kehormatan dalam beribadah itu makanya ya tidak boleh orang lewat depannya orang sembahyang, ya kan? Itu salah satu di antaranya juga. Maka kalau kita ada orang, kita dalam kondisi sholat misalnya ya, kok ada orang lewat, jadi disunahkan gini tangannya. Artinya dikasih aba-aba, tidak boleh lewat tempat yang kita sujudin itu. Jadi kita kasih aba-aba. Kok makso, coba itu boleh. Bahkan dalam lebih keras lagi, ambil pedang itu boleh. Tapi jangan di sini ya, dihukum. Jadi saking besarnya, saking tingginya kita di dalam menjaga kehormatan sholat. Ya, sampai diatur bolehnya ini kita kemana, ke kiri atau ke kanan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita makanya ada dulu itu di zaman Nabi ada pembatas ya. Depannya itu apa namanya itu? Sutra ya, betul. Jadi gini kan, ya dulu. Itu tidak boleh orang itu lewat sininya. Harus di situ. Banyak di masjid-masjid sekarang dibikin dari kayu itu. Khawatir karena banyak orang mak petunduk lah istilah. Ngerti mak petunduk? Bukan apa mak petunduk? bukan pak ya. Kalau pak petunduk
Ini mak petunjuk. Tiba-tiba orang lewat sembarangan itu namanya mak petunjuk. Tiba-tiba datang, ya, mak petunjuk. Ya, jadi apa namanya, menjaga kehormatan salat. Jadi diatur anil yamin awas shimal, sampai segitunya. Kalau di dalam urusan bacaan itu harus jelas. Ya, salamnya pun juga jelas itu. Ya. Kan ada orang innaka hamidum majid, salam. Tak boleh. Tidak jelas itu. Harus pakai alif lam. Alif dan lam itu tandanya apa? Ma'rifah. Bukan selam. Apa itu? Assalamualaikum. Kumnya noleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najatan minan nari wal afa indal hisab, misalnya. Nah, jadi ke kanan minta surga, kenikmatan surga. Kalau ke kiri minta dijauhkan dari adab neraka. Misalnya seperti itu. Nah, jadi itu harus jelas. Dari bacaan saja sudah harus jelas. Dari segi bacanya harus jelas. Nah, maka disunnahkan. Ini kalau ngimami dipraktekkan angel. Ya, angel. Kalau pas ngimami angel. Kalau pas jadi makmum bisa. Atau pas kebetulan terpaksa sholat sendiri itu bisa. Kalau terpaksa jadi apa? Kemudian kebetulan jadi makmum masih bisa mengamalkan. Kalau jadi imam nggak bisa. Mengamalkan apa? Ini loh kebiasaan. Guru saya dulu dari gurunya sampai tembus Rasulullah. Ya, ini memberikan pelajaran dulu kepada saya dalam birrul walidain tingkat tinggi dalam doa itu ada setelah salam. Contohnya ini perlu dicontohkan ya, dipraktekkan ya. Kalau pas kebetulan jadi makmum atau kalau jadi sholat sendiri itu bisa mengamalkan. Kalau jadi imam yang biasa saja. Setelah salam itu astagfirullahaladzim li walidayya 3 kali dan sebagainya. Kalau makmuman sampai baca sendiri. Apa itu setelah salam? Astagfirullah biasa 3 kali. Terus dianjurkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca lagi Rabbighfirli warhamhuma wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah yang ketiga ini ada tambahannya begini. Rabbighfirli warhamni warhamhuma gitu. Oh, Rabbighfirli wali walidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini yang ketiga tak ulangi ya. Yang dibaca Rabbighfirli warham wali walidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada warhamninya tambahannya. Nah setelah itu waja'alil jannata makwahuma birahmatika ya arhamar rahimin. Bisa ya? Lagi tak ulangi. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga, Rabbighfirli wali walidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira waj'alil jannata ma'wahuma birahmatika ya arhamar rahimin. Itu waj'alil jannata ma'wahuma birahmatika ya arhamar rahimin. Sobit birahmatika ya. Fuad birahmatika. Ari
birahmatika Ma'wahuma birahmatika ya Rahman. Dari depan. Sidqi waj'alil jannata ma'wahuma birahmatika. Ini dari depan. Rabbi ufirli warhamhuma dulu. Warhamnya yang ketiga. Yang pertama biasa dulu ya. Terus yang kedua biasa dulu. Yang ketiga ada tambahan. Ya, ada warhamninya ya. Warhamni, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus ya, waj'alil jannata ma'wahuma birahmatika ya arhamar rahimin. Dah ya, deal ya, selesai ya. Paham ya? Nah, terus dada dipegang sebelah kiri. Ya. Pakai tangan kanan sebelah kiri, dada lurus hati itu dipegang. Kondisi masih tahiyat akhir, kaki masih dalam kondisi tahiyat akhir, paham? Nah itu dipegang, ditekan sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dahrak wa rafa'na laka dhikrak inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Fadilahnya ya, setelah habis sholat membaca seperti itu. Pertama, fadilah yang pertama itu kan doa birrul walidain tingkat tinggi. Luar biasa dan Allah sangat suka. Habis itu kita memegang dada sebelah kiri, lurusnya hati itu sampai tekan sambil membaca itu. Alam nasrah, bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu 3 kali. Fadilahnya itu segala urusan kita yang kita hadapi selama hidup ini ya. Dan itu tergantung profesi kita apa. Kalau masih mahasiswa, banyak problematika dalam kampus, tugas, dalam perkuliahan, itu semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Ya, dimudahkan. Habis sejak mengamalkan ini, kesulitan yang kami hadapi ya, entah itu dalam profesi, dalam rumah, di luar, di masyarakat. Kemarin aja itu Masya Allah ada masalah-masalah yang di luar nalar logika, sangat sulit dipecahkan. Tapi barokahnya ini saya selalu minta pada Allah ya, setiap membaca ini sambil memegang dada
sebelah kiri. Sambil ditekan, sambil membaca itu hati saya gerundel, ngomong gitu, bukan gerundel, komat kami lah hati saya itu minta, ya Allah, urusanku ini mudahkanlah, berilah solusi, ya Allah mudahkanlah ini, sebut itu dalam hati itu disebutkan, mulut membaca Alam Nasrah, hati kita melaporkan segala kesusahan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi itu dilaporkan kepada Allah. Itu subhanallah, beruntun itu, bertubi-tubi masalah yang Abi hadapi itu tuntas satu persatu. Subhanallah, batin saya. Ya Allah, ini benar-benar dimudahkan gitu. Jadi ada solusinya gitu. Jadi nanti kalian akan merasakan juga ketika nanti sudah berumah tangga, ada masalah apa dalam pekerjaan, ada masalah apa dalam rumah tangga, ada masalah apa, itu tuntas, satu persatu itu tuntas, dimudahkan gitu. Aku sampai, ya Allah, terima kasih ya Allah, dimudahkan. Nah, sanggup mengamalkan, insya dimudahkan oleh Allah. Apa yang menjadi kesulitan itu menjadi mudah gitu, karena amal ibadah, karena amal kita yang kita amalkan secara istiqomah itu ada buahnya, dimudahkan oleh Allah SWT. Sambil ya, ini insya Allah kita amalkan, mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah, manfaat, dan kita mampu mengamalkannya, dan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.